Punten pada nyandak ya dokumen ya pemandangan terus biasa teh punten. Mau nanya awal mula padi itu di tanah Sunda itu kayak gimana? Eh, ada sejarahnya nggak Pak? Oh, ya ada. Punten Pak. Ya. Punten. Hah? Nah teh kakuping Pak Uhun. nyeriaskan sejarah padi itu. Iya, uhun. Tapi punten ya. Uhun. Gagal ya. Itu. Kalau kan nyandak pemandangan tapi kita Iya. tadi teh asal tinggal sawah di luar itu teh. Oh, uhun. Ngadangu pada nyarioskeun tentang asal-asal padi atau Mhm. terus saya pami dicanak dokumen apa payung terang gitu. Nyata sawios ya. Sangat. Hanya nanti saya nggak tahu apa eh, otak tua saya teh masih bisa kena cerita ya. Banyak lupa nah ya. Tapi mangga wae gitu. Nanti pami biasa upami biasa abdi bade nyuhunkeun engke hasil gambarna oge. Oh Pak, abi Ya. no yang jelas kantenan bingah pisan Uhun. karena hoyong pisan terang. Oh, Kali uhun. surja itu teh sawiasnya. Teu sawios. Saya tuh. Uhun. Kumanya acarana ya. Uhun tah ieu. Menyenangkan ya. Kan Ah. ya? Tapi kenapa ada obrolannya Pak? Ente, iya. Hatur nuhun, Nuhun. sakajana. Ih, hatur nuhun. Yuk sawangsulna. Tuh, nuhun. Ini gimana? Dipegang sama siapa? Udah. Jadi Ya. gitu Pak. Ya. Jadi, non tadi nanyain tentang padi. Masalahnya. Ya, Nyi Pohaci. Ah, kena sekalian aja kita buat untuk ngevlog nih ya. Nah, ya kebetulan lah, mudah-mudahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Bro Cesis, saat ini kita lagi sebetulnya lagi main nih teh ke tempat ke satu tempat lah. Saya harus izin kalau mau menyebutkan namanya kepada tuan rumahnya. Jadi tapi lagi nyantai ngobrol sambil nunggu ada beberapa teman. Nah, ini teman-teman ini yang ada di sini nanyain tentang sejarah padi atau Nyi Pohaci. Ya mudah-mudahan saya bisa cerita karena udah nomor satunya udah tua lah. Nah, aduh punten ya sambil merokok saya teh. Nah, apa sejarah bukan sejarah atunya boleh dibilang legenda atau dongeng. Dongeng itu yang biasa secara lisan diturunkan dari desa ke desa dan dari desa kepada warganya zaman dulu. Nah, itu teh ceritaan wawacan Sulanjana. Apa itu wawacan Sulanjana? Tapi punten ya Kang Bro Cesis kalau banyak salahnya punten. Jadi zaman dulunya nggak tahu dulu kapan gitu. Nah itu teh di Swargaloka atau di Kayangan itu teh ada Betara Guru. Nah, Betara Guru itu
dengan dewa-dewinya gitu. Nah udah gitu membuat ada keinginan untuk membuat suatu istana. Nah, lalu disampaikanlah kepada dewa-dewi bahwa semua dewa-dewi wajib untuk bekerja sama, gotong royong membuat istana. Udah gitu, siapa yang tidak membantu akan dipotong tangan dan kakinya. Dan semuanya setuju. Ada di suatu tempat juga mendengar kabar itu bahwa Betara Guru mau membuat istana dengan peraturan seperti itu. Namanya Antaboga. Antaboga itu berbentuk ular. Dia sedih karena dia tidak bisa membantu karena tidak punya tangan, tidak punya kaki. Akhirnya kalau tidak bisa membantu, yang dipotong apanya selain lehernya. Nah jadi dia apa ya, minta advis lah gitu ke Betara Narada. Nah, bagaimana kondisi dia dan nasib dia? Akhirnya Betara Narada mengusulkan, kamu tuh punya mustika, coba berikan mustika itu kepada Betara Guru, mungkin dia senang. Nah, akhirnya dia punya mustika tiga butir. Itu tuh sebetulnya telur Antaboga. Nah, akhirnya berangkatlah setelah mendapat nasihat dari Batara Narada. Berangkat di perjalanan, jadi mulutnya di telurnya disimpan di mulutnya. Di perjalanan dia sedang menuju ke Batara Guru, dia ketemu dengan elang. Ditanya oleh elang itu, Antaboga mau kemana? Dia nggak bisa jawab karena di mulutnya penuh dengan telur. Dikira elang Antaboga sombong, diserang, wah, dicakar, dipatuk dan segala macam. Jatuhlah 2 butir telurnya. Itu dipersingkat karena jelasnya saya juga kurang paham. 2 butir telur itu jatuh ke bumi dan menjadi babi hutan, kalabuat dan budug basuh. Nah, babi hutan, kalabuat dan budug basuh dipelihara oleh sapi gumarang. Nah, sapi gumarang itu adalah sapi yang menurut dongengnya adalah induk sapinya itu meminum air seninya, air kemihnya Idajil. Jadilah sapi gumarang. Dan yang akhirnya sapi gumarang itu yang mengurus budug basuh dan kalabuat. Akhirnya Antaboga masih menyisakan 1 telur di mulutnya, ngumpet. Dengan harapan si elang pergi. Sudah ngumpet gitu, udah lama, dia keluar dari tempat persembunyiannya, terus ternyata si elang masih nungguin, ada diserang lagi, lari lagi dia. Sampailah di tempat Betara Guru. Kepada Betara Guru, telur yang berwarna indah itu diserahkan. Wah, senang banget Betara Guru. Tetapi saya tidak bisa membantu membuat istana. Nggak apa-apa, kata Betara Guru. Nah, jadi waktu itu bahasa sekarang mah mungkin dapatlah win-win solution gitu. Nah, setelah itu, setelah diperiksa ternyata Betara Guru tahu bahwa ini adalah telur yang mau menetas. Dipanggillah Antaboga. Antaboga, ini telur mau menetas. Udah, kamu nggak usah bantu bikin istana, tapi kamu rami telur ini sampai menetas. Nah, akhirnya dirami oleh Antaboga dan menetas menjadi seorang perempuan yang lucu. Nah, wah, semua dewa senang, termasuk Betara Guru dan permaisurinya.
diuruslah oleh mereka. Eh, si bayi kecil yang lucu itu lambat laun jadi seorang perempuan yang cantik luar biasa. Nah, akhirnya Betara Guru bogoheun gitu, bogoheun. Para dewa melihat gelagat itu, wah ini nggak bagus nih, jadi skandal meureun di kahayangan nantinya. Nah, akhirnya mereka mengumpulkan racun-racun dan dimasukkan ke makanannya Nyi Pohaci. Jadi bayi kecil yang lucu itu diberi nama Nyi Pohaci. Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Nah, dan setelah diberi racun makanannya dan meninggallah Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Dibawalah ke suatu tempat yang jauh oleh para dewa dan dikuburkan. Dan kalau tidak salah, ini mudah-mudahan daya ingat saya masih bisa. Dari kepalanya itu tumbuh pohon kelapa. Dari rambutnya tumbuh rumput-rumputan dan tanaman-tanaman yang bagus. Dari telinga dan hidung serta mulutnya itu keluar bunga-bungaan yang bagus sekali. Lalu dari tangannya juga muncul apa saya lupa ya, kalau tidak salah dari mulut dan hidungnya itu muncul rempah-rempah. Nah, lalu dari tangannya saya lupa mengeluarkan apa, lalu dari kemaluannya tumbuh pohon aren, pohon nira yang bisa disadap dan manis rasanya. Dan banyak gunanya pohon nira itu. Dari pahanya muncul pohon bambu-bambu, dan dari kakinya itu muncul pohon bebetian, umbi-umbian. Nah, tapi dari pusarnya itu muncul pohon padi. Nah, pohon padi itu yang akhirnya menjadi bisa menghidupi banyak hampir seluruh warga Sunda, itu menurut Wawacan Suranjana, memang naskah Suranjana. Nah, setelah itu Batara Guru tahu. Nah, Batara Guru tahu kalau tidak salah diutuslah seorang anaknya yang bernama Nawangwulan. Nah, kalau bicara Nawangwulan, kalau kita melihat dari ceritaannya, ada versi yang menyebutkan Dewi Nawangwulan itu adalah anaknya Batara Guru, Dewi. Dia itu suka datang turun ke bumi itu untuk mandi di air yang jernih. Nah, dengan selendangnya yang warna-warni yang akhirnya sebetulnya itu menjadi pelangi. Nah, pelangi itu dari sana katanya. Lalu, nah ini yang jadi permasalahan. Permasalahan pemikiran saya gitu. Itu tuh menikah dengan Eyang Prabu Siliwangi, Dewi Nawangwulan itu. Jadi kalau kita urut, Prabu Siliwangi yang mana? Apa Eyang Prabu, apa Maharaja Linggabuana? Beliau pun Siliwangi. Atau Sri Baduga Maharaja, itu pun Siliwangi. Saya tidak tahu bapaknya Sri Baduga Maharaja apa masuk Siliwangi juga, misalkan Eyang Prabu Wasukencana apa Siliwangi juga. Maaf, saya kurang begitu hafal dengan sejarah itu. Nah, jadi kalau misalkan di antara rentang waktu itu, berarti Dewi Nawangwulan itu hidup
mungkin di antara eh, sekitar, kalau itu sekitar tahun 1400-an sampai 1600-an ya, Masehi. Nah, ini sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Jadi apakah itu suatu dongeng atau apa, saya pun tidak tahu. Berarti itu kan zaman setelah zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kurang lebih tahun 500-an. Nah, jadi itu sempat menggelitik-gelitik pikiran saya. Nah, tapi kembali lagi kepada cerita Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Sapi Gumarang dengan Buduk Basu dan Kalabuat itu suka merusak tanaman padi. Nah, nanti diutuslah oleh Batara Guru yang menjaga tanaman padi dari serangan sapi Gumarang dan Kalabuat dan Buduk Basu, yaitu seorang putra Batara Guru, yaitu Sulanjana. Nah, lalu saya loncat-loncat ya, kurang sistematis nih, karena ya mungkin daya ingat otak saya nih. Jadi gini, Dewi Nawangwulan itu diperintahkan sama Batara Guru itu untuk bagaimana cara membuat nasi dari tanaman padi. Nah, Dewi Nawangwulan itu cukup mengambil satu tangkai padi, dimasukkan ke dalam bambu, jadi nasi. Dengan catatan, ada perjanjian, Dewi Nawangwulan itu menikah dengan Eyang Prabu Siliwangi itu, laki-laki tidak boleh masuk ke Padaringan, yaitu lemari atau tempat nasi, tempat beras di dapur lah gitu. Nah, tapi Eyang Prabu Siliwangi merasa aneh. Ini gimana istri saya bisa membuat nasi? Keingintahuannya begitu luar biasa. Akhirnya dilihatlah dapurnya. Nah, itu pada waktu itu dapur itu adalah ranah perempuan, laki-laki itu nggak boleh ke sana. Tapi akhirnya ketahuan oleh Dewi Nawangwulan. Janji kita, sumpah kita batal. Saya akan kembali ke Kayangan. Ditinggalkanlah Eyang Prabu Siliwangi itu oleh Dewi Nawangwulan. Dan semenjak itu proses pembuatan beras menjadi nasi menjadi semakin rumit gitu. Nah, tapi banyak di sini pesan-pesan moralnya. Apa jadi semakin rumit itu? Kita pertama tidak boleh membuang-buang nasi. Harus menghormati kepada siapa yang menyediakan nasi untuk kita. Mungkin ibu kita, orang tua kita yang membuat nasi. Nah, itu hormatilah mereka. Karena tidak mudah untuk membuat proses dari padi, menanam padi, lalu panennya, lalu sampai jadi nasi, itu proses yang panjang. Jadi kita harus hormat. Dan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri itu begitu mulia, begitu baik, sampai dari tubuhnya itu, padahal beliau itu meninggal, tapi dari tubuhnya mengeluarkan banyak tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi masyarakat kerajaan Pajajaran zaman dulu, menurut Bawacang Suranjana. Di Jawa pun ada dengan ceritanya yang hampir sama, mirip sekali, yaitu naskah atau cerita Jakataru. Itu pun sama. Itu. Nah, jadi ternyata padi itu banyak menghidupi banyak manusia.
gitu. Sementara gitu dulu, karena Kang Bro Cesis punten ya, sebanyak yang salah, mungkin banyak yang terlewat, jadi hapunten. Ini mah sebetulnya tadinya dongeng menunggu teman. Nah, mungkin gitu dulu, saya cukupkan sampai di sini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.